Cek cek oke ya. Sudah jam 8. Saya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Kita lanjut kuliah berikutnya. Ini masih kurang kencang kalau saya sedikit. Kemarin sampai di mana? Ada yang mau cerita nggak? Kemarin yang kalian takut tuh apa? Mau saya tunjuk, ada yang mau cerita nggak? Kemarin tuh gimana? Kita brainstorming ya. Setiap detik kalau mau saya brainstorming. Ada yang tahu? Coba saya pengen salah satu. Saya lupa namanya gimana? Kemana? Oke ya. Kemana itu sebenarnya? Bicaranya apa sih gitu? Walaupun masih umum. Untuk apa sih kemarin yang Bapak jelasin itu kurang lebih masih pengantar mengenai materi sampel yang akan Bapak sampaikan. Salah satunya itu mungkin dasar mengenai pengukuran temperatur, di mana ada beberapa cara gitu, bukan cara sih konsep dalam pengukuran temperatur. Di sini sih ada beberapa yang saya tulis, ada 3 cara, yaitu mengenai efek mekanikal, efek listrik, sama radiasi. Yang itu. Kalau efek mekanikal itu dari perubahan dimensi, contohnya seperti termometer bimetal. Kalau efek listrik itu yang perubahannya ada hubungannya dengan tegangan listrik seperti thermoresistance. Dan yang terakhir adalah radiasi. Contohnya pengukuran pada termogan. Itu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Tadi efek ada 3 efek ya. Terus sebenarnya kita ngomong apa sih? Ada yang bisa cerita? Efek-efek tadi kita tema umumnya apa sih? Coba, coba berusnya gitu. Yang dibicarakan tadi ada beberapa efek, efek listrik, ya. Efek apa lagi? Efek mekanikal, ya. Ya itu sebenarnya kita bicara tentang apa sih? Ada efek radiasi. Efek radiasi itu nanti ada cara optikal. Nah, kita sampai ke sana. Nah sebenarnya kita bicara tentang apa sih? Sensor ya. Sensor itu apa sensor? Yang utama dari sensor itu kan sebenarnya bahasa ilmiahnya prinsip transduksinya ya. Kita bicaranya tentang prinsip transduksi. Maka nanti kita mengenal efek-efek tadi ya, ada efek listrik, mekanikal, ada efek radiasi ya. Nah, itu sebagai awal ya. Penting jadi sense prinsip transduksi itu contoh sederhana. Kalau besaran fisis langsung ke besaran listrik, prinsip transduksinya bagaimana itu ya? Kok bisa disulap nanti keluarannya nilai suhu? Nah, udah mulai dalam itu. Ini alat itu kalau di sistem ukur ya, kita ke sistem ini dulu ya, sistem ukur. Kemarin ada apa aja? Nah itu penting juga tuh, harusnya disebut Sapila ya. Saya menyampaikan kan, ada 2 karakter, statik dan dinamik. Bedanya apa? Ini sebenarnya lebih ke alat ukur, kita belum bicara instrumen ukur ya. Jelas beda. Karena udah konstruksinya aja nanti alat yang disebut alat ukur kan ada yang perubahan energinya itu semua nanti kalau ke instrumen itu udah ke ala listrik ya.
energi gerak, mekanik, energi apa? Kimia, itu semua nanti kalau udah ke instrumen, energinya listrik. Sehingga yang namanya instrumen ukur sudah pasti alat ukur. Alat ukur belum tentu konsepnya menggunakan, contohnya termometer LED. Nah, kemana di situ? Nah, bicara karakteristik sistem ukur, ada statik, ada dinamik. Dia dibaca pada saat steady state. Bicaranya udah presisi, akurasi pada saat steady state. Dia baca berapa? Air mendidih 100 derajat. Kalau dinamik, dia sudah dipengaruhi oleh waktu. Ya, sehingga nanti kalian mengenal grafik ya sinusoidal atau osilasi ya. Dan kita bicara nanti time konstan kalau udah dipengaruhi oleh waktu. Oven yang satu dengan oven yang lain, merek A dengan merek B, dia untuk mencapai 100 tadi, titik 100, butuh waktu belum tentu sama. Perhitungannya dibawa ke ranah statistik ya. Luar biasa, ada ngomong. Kalau bahasa ilmiah itu memang kayak ngomong makhluk halus ya. Harus hati-hati gitu ya. Beda sedikit alat ukur, instrumen ukur. Instrumen ukur juga ada yang bagian pencacatnya doang, belum pendeteksiannya nggak ada. Kalau dari instrumen ukur secara menyeluruh harusnya ada sensornya sampai ke display kan. Nah, kalau instrumen itu bedanya dengan alat ukur ya beda. Instrumen udah harinya konsepnya adalah rekayasa sebenarnya. Inti dari semua kita belajar sekarang masuk ke prinsip dasar sensor ya. Kebetulan dua besaran, thermal dan fluida. Saya mau bicara kata rekayasa. Nanti kalian kerja itu ada bidang yang profesinya rekayasa, ada peneliti, ada peneliti kerjaannya. Ini dua jabatan fungsional yang berbeda. Mungkin orang bisa menemukan instrumen ukur karena dia sudah merekayasa. Tadi contohnya LED termometer gelas. Gimana ya kalau kita konstruksi pengukurannya nggak sama, namanya rekayasa mengembangkan sama ini, tinggal diganti air raksa atau apa. Jadi dia suatu termometer gelas atau dikembangkan yang berbeda sama sekali metodenya. Contohnya yang pakai termometer, yang pakai termokopel. Tuh bahasa ilmiah tuh. Kepleset sedikit, artinya juga beda. Termokopel misalkan. Ini konstruksi pengukurannya udah beda dengan LED. Yang disebut perekayasa, dia bisa bikin alat ukur dengan metode yang sama, cuma dikembangkan cairan mediumnya beda, air raksa atau alkohol, ya kan? Atau berbeda sama sekali cara dengan termokopel, sehingga kita mengenal efek. Ini efek apa namanya? Harusnya langsung nyambung. Yang saya sebutin 3 tadi. Efek listrik mungkin nggak ya? Efek mekanikal ya? Ini efek mekanikal. Ini maksudnya efek apa? Udah selesai, kita sampai di sini aja. Ya itu prinsip sense itu kita belajar prinsip traduksinya. Kalian kondisi kuliahnya itu cuma ini tuh efek. Jadi makanya saya praktikumnya itu kalau nggak dilakukan di modul, kalian coba lakukan sendiri. Bedain LED dipanasin ya. Kalau yang dulu online tuh gini, kenapa dipanasin pakai lilin? Langsung mikir kan? Oh pakai lilin pak. Nah, ini ada lilin yang dipanaskan, kemudian ada termokopel dipanaskan, pakai lilin juga. Pengganti lilin apa nih? Kalian orang lain pasti tahu nih. Banyak media di laboratorium ya, pemanas ya. Dulu tuh zamannya online, orang zamannya COVID,
suruh datang ke kampus tuh udah nggak boleh. Udah kalian praktikum yang ada di rumah, ada lilin ambil. Apa punya akuarium punya termometer akuarium, ambil. Kalian bakar pakai lilin, pakai stopwatch, pakai jam tangan. Kalian punya termometer kontak yang bayi itu ya, bakar. Ya korban dikit lah, 20.000 gitu kan, modal dikit, pakai stopwatch. Sampai Hayat itu kok beda ya, dia sampai menghasilkan misalkan mendidih itu sampai 100 derajat, waktunya dipakai stopwatch. Orang metodenya aja udah beda, produksinya juga beda. Yang ini efek mekanikal, yang ini efek listrik. Itu mulai meresapi, itu praktik sendiri. Saya nggak perlu pakai modul ya waktu itu, tinggal nyuruh aja ya. Nanti sekalian dihitung. Coba dihitung 5 kali pengulangan, rata-rata dapet, presisinya dapet, SD dan lain sebagainya. Itu praktik gitu. Tapi intinya adalah efek-efek ini ya. Nah itu konsep tuh. Ada lagi yang penting, dia udah ngomong rekayasa, kalian udah ngerti tentang rekayasa. Yang penting lagi, gimana sih cara ngukur? Kalau orang perekayasa itu mikirnya gitu. Apalagi besarannya beda, ada thermal, ada fluida. Kalau ada yang bisa jeli, yang nangkap saya setiap saya pertemuan, apa sih kira-kira? Kok bisa ngukur? Konsep apa yang awal kalian harus pahami? Konsep kesetimbangan ya. Kalau saya tanya itu langsung jawab aja, itu kalau langsung kalian benar, itu saya ngerasa, oh ada yang nangkap juga ya. Filosofinya ya. Konsep keseimbangan. Mau besarannya apa? Suhu, fluida. Kalau saya udah pelajari thermal, biar seirama. Apalagi berat jenis. Besarannya apa? Timbangannya gimana? Ya ini kan dulu kan pernah kan? Ya sama dengan nol. Oke, positif strain gauge itu tahanan ya kan? X ini regangan di sini ya kan? Nanti larinya ke R, belum ke E. Apalagi ini apa sih berat jenis ya, sigma F, saya pernah menyampaikan hidrometer kayak yang tercelup. Nah ini bawa masih hangat di thermal tuh harusnya kemarin brainstormingnya tak ada yang protes tuh harusnya ya kan, keseimbangan energi kan. Apa bedanya panas dengan suhu ya, ini udah bicara keseimbangan energi. Baca nggak apa-apa kan, coret-coret supaya kalau disebut atom. Kalau yang dipindahkan ya kan, kalian kemarin saya kasih contoh fluida, besarnya fluida dengan suhu yang ada di sensor ini. Ini ada perpindahan kalau kenapa ada perbedaan suhu, mana yang lebih tinggi, mana yang menyerahkan, mana yang menerima. Yang terbaca di sini ya, energi yang tersimpan di sini berarti kan. Ini udah serah terima. Energi yang tersimpan di sini, ya kan? Kalau Q1, Q2 itu sebenarnya energi yang tersimpan kan? Fluida. Nah, thermal udah bicara efek-efek tuh. Kalian harus mengenal jenis-jenis aliran. Kenapa sih kita harus mengenal jenis-jenis aliran kan? Ada aliran turbulen, ada aliran laminer. Supaya cocok untuk mendetek aliran itu yang mana sih? Laminer. Nah, yang laminer ya. Teknik. Bisa juga nggak turbulen? Bisa. Cuman tadi kita akurat mana? Kita buat aliran turbulen ya. Saya belum bicara baru
brainstorming, jangan langsung aliran, langsung duduk poin mana enak kan. Turbulen juga bisa untuk ngedetek setiap yang lewat, aliran yang lewat. Kita masuk ke aliran nih. Tadi turbulen bisa dibuat teknik suatu di dalam rekayasa bisa ya, teknik tadi laminar maupun turbulen, teknik untuk mengukur ya fluida. Cuma itu tadi siapa yang masuk siapa? Ya betul dong, Bang Ejo. Siapa? Gua bimbingan saya sering bolak-balik tuh. Siapa ini? Saya lupa nih. Kan Pak Reja lagi udah berapa juga dulu Paman dan Pak Reja. Kemarin juga sudah disampaikan yang antara termometer kemarin kan ada kontak dan non kontak. Kalau radiasi dengan kontak kuratan mana tuh? Kontak kan sama dengan laminar dan turbulen, lebih akurat ya laminar, lebih mudah untuk di dalam rekayasaan membuat satu alat ukur akan lebih mudah kita menentukan suatu nilai ukur. Tapi ini ya, kan banyak tuh sekarang termometer gelas non kontak kan, pabrik merek A, B, C, D. Kalau dia bikinnya benar-benar sesuai dengan prinsip rekayasaan, itu harusnya lebih bagus daripada ya radiasi tadi. Jadi kalah, jadi kalau misalnya buatnya udah nggak standar perekayasaan dibanding yang radiasi ya lebih akurat. Ya itu cara berpikir itu harus paham ya. Saya bicaranya konsep dasar. Ya kalau secara konsep dasar ya bagusan yang kontak, langsung dia prinsip traduksinya terjadi, gejala fisiknya langsung bisa terdetek. Tapi kalau konsep standar perekayasaan nggak benar, belum tentu. Ya, sensor fluida ya. Ada yang merekayasa tuh, ini aliran. Tadi udah sepakat, syaratnya harus laminar. Tenang gitu kan. Kalau di ilmiahnya gimana tuh? Tenang. Kecepatannya berapa gitu kan? Kecepatan awal. Dikasihlah gangguan. Orang mikirnya dulu, kok bisa ya dia pakai rekayasa gangguan penghalang gitu. Ada yang berupa celah gitu. Itu tujuannya apa nih? Diganggu. Yang laminar itu diganggu sehingga nanti ada perbedaan tekanan. P1 yang masuk dan P2 akan berbeda. Nanti ada yang bentuknya begini, jenis-jenis penghalang di konsep fluida. Makanya mengenal aliran fluida dulu. Nanti saya bahas tuh aliran fluida. Konsepnya udah ngerti sebenarnya sih, udah ya kalian baca gitu. Karena itu di rekayasa fisika semua itu. Tapi tetap saya akan tunjukkan ini penting. Dengan adanya perbedaan ini kan akan mudah nanti merekayasa sampai dapat nilai terukuran gitu kan. Apalagi selain ini. Itu tekanan nanti ada yang besaran dari berat jenis ya. Berat jenis itu Coriolis ya. Nah, Coriolis susah nyebutnya saya dengan dua jenis yang berbeda dia punya prinsip. Nah itu nanti juga berat jenisnya bisa diolah lagi nih jadi satu nilai. Ya tentunya kan tadi kayak berat dari tegangan X jadi hambatan nanti jadi tegangan. Ini juga nanti semuanya itu nanti akhirnya ke energi listrik semuanya. Namanya instrumen ukur. Orang udah perekayasaan ke arah sana semua ya kan. Kalau yang turbulen gimana? Turbulen itu ada tuh turbulen juga, nggak harus laminar ya. Resonansi putarannya dia dengan yang namanya turbulen kan. Nanti ada lagi yang menggunakan konsep turbulen. Cuma lebih akurat mana? Lebih akurat sih. Kalau konsep rekayasaannya benar. Terakhir isi kuliahnya level fluida ya.
Nanti level fluida ada yang menghasil dari tekanan, itu tambahan sebenarnya. Itu bisa terakhir ya. Dengan prinsip kapasitansi bisa ya. Udah selesai sebenarnya kan. Kita tinggal jabarkan satu persatu ya. Saya itu nggak jelas ya pas di sini. Kalau di kuliah online mau beli dulu biar ada suasana lain gitu. Saya nggak bisa jalan-jalan kalau online. Nah, definisi. Tadi sampai di mana ya? Oh, ini siapa namanya? Siapa? Ya. Nah, baca. Definisi sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu atau temperatur pada suatu benda padat, cair, dan gas. Contoh dari sensor thermal adalah termokouple, resistansi temperatur detektor atau RTD, termistor, dan lain-lain. Tadi siapa namanya? Ya. Saya Panji gitu, saya masih nggak hafal ya. Tujuannya saya supaya mengenal. Kalau di prinsip kita tuh ada ta'aruf gitu. Mengenal sebagai mahasiswa dan ya gitu. Dia mendeteksi gejala perubahan fisis itu tadi masuknya ke prinsip traduksi ya kan. Prinsip traduksinya termokouple itu besaran fisisnya apa tuh? Panas ya. Panas dari besaran fisis dulu sebelum ke listrik dirubah nanti ya. Kalau yang sebelahnya fotodioda panas cahaya ya. Ini belum ada nilai panas tuh, panas 100 derajat mendidih itu berapa sih nilainya kan? Ini masih besaran fisis dia nih. Kalau termokouple ya, ada panas kok dengan kabel 2 gitu bisa baca gitu kan. Prinsip traduksinya bagaimana sih? Tuh. Fotodioda cahaya, piezo apa piezo? Getaran. Kalau generator? Getaran. Gerakan. Nah ini besaran fisis semua nih. Contoh termokouple kena panas, gimana prinsip kerjanya? Ya harus ada dua bahan berbeda ya. Ada Johnson-nya dengan perbedaan suhu, dia langsung berupa perbedaan tegangan. Kalau resistif mah udah resistif, udah kapasitif, udah besar listrik semua ya kan. Bersifat mengubah besar listrik dari ini yang bisa terserah ke E mau ke I. Kalau yang tadi itu yang pasif tuh cahaya juga sebenarnya udah kalau kalian pakai transistor sekarang Arduino itu IC itu dari beberapa kumpulan transistor ya. Bisa nanti ada perekasaannya ini. Generator mekanis. Nah itu juga prinsip kesetimbangan tuh ya, LVDT ya. Di sini tuh harus nol gimana cara dengan tadi graf. Tuh, jadi tahu bedanya kan. Coba balik lagi. Bisa lah, kalau orang rekayasa tuh apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak bisa untuk dapetin Pak Reza? Saya mau bilang Tiara, kan salah ngomong. Nah ini bedanya harus tahu nih, termokouple ya. Tadi perubahan panas, ketegangan, ini bisa keluar nih. Kalau yang keluar bisa saya ngomong gitu, bisa keluar ini. Efek mekanikal tuh udah masuk kan. Efek mekanika kan saya ngasih contoh kemarin kan spiral ya bahan materialnya. Terus dia menggerakkan jarum gitu. Ini masih satu bahan ini. Ternyata saya ngasih contohnya ya. Kalau ini yang bahan yang densitasnya lebih rendah bergerak nanti menggerakkan jarum gitu kan.
dengan bahan di situ agak tinggi menggerakkan jarum. Kalau ini prinsip mengembang mengempis. Kalau ditanya contohnya, rumusnya ini, nah, rekayasanya harus tahu kan, apa nih faktor yang paling penting di rumus ini kan? Kalau saya melihatnya di resist kemampuan ya itu dari bahan ya, material dan luasan material ya, materialnya seberapa banyak ini kan. Saya ganti misalnya kayak orang kayak saya itu gitu, batal rusak aja ganti yang lain bahannya. Seberapa bagus dia sensitivitasnya. Nah, gitu. Dari F langsung pindah tadi ya, misalnya langsung substitusi aja P kali I kali F, P sama dengan I kali F. Kapasitansi buat ketinggian, buat level, kita belum masuk ke level ya. Nah, contohnya itu buat level ya. Level di pertemuan ketiga. Pertemuan ini target saya sampai fluida. Indukansi ya tadi. PDT yang digerakkan. Digerakkannya juga nanti gerakannya yang bergerak bahan ininya atau yang ini bergerak bisa. Pokoknya ada perubahan GGL langsung gitu kan dari indukansi tadi. Ada yang dibuat indukansi itu di dalam satu rangkaian jembatan. Kalau AC, DC, kemudian itu akan beda teknik perekayasaan ini kan lebih ke pengkondisian sampai penguasaan. Makanya prinsip sensor itu beda dengan transducer ya. Transducer udah sampai ke bagian yang mengkondisikan, menguatkan ya kan. Ada yang menggunakan rangkaian jembatan AC, DC itu lagi saya bahas lagi nanti bisa di rangkaian listrik ya. Rangkaian jembatan harus paham. Nah ini kita masuk yang kemarin ya. Nah, rumus dasarnya adalah persamaan keseimbangan energi ya kan. Nah, itu tadi energi keluar dan masuk sama dengan energi yang tersimpan ya. Yang tersimpan di termometer ini kita baru efek mekanikal udah tadi dibahas. Nah itu tersimpan dikurangi yang terbaca udah jadi 0. Sebanyak cuma 3 ini ya kalian baca. Nah, benar nggak yang saya jelasin kan? Kalau di termometer cairan dalam grup ya, termometer air rasa berdasarkan prinsip jika dihubungkan dengan suatu medium yang ingin diketahui temperatur. Termometer bimetal berdasarkan perbedaan koefisien. Nah ini ada 2 contoh ya, bimetal. Kalau ditanya 2 contoh kayak termometer gelas, termometer di bimetal, biasakan persamaan model matematis bimetal tadi. Kita fokusnya nanti yang dibahas cuma termometer gelas ya. Termometer metal tadi prinsipnya. Efek elektrik perubahan tegangan karena perbedaan ya, sudah jelas semua kan kalau baca. Perubahan panas jadi perubahan tegangan ya. Termoresistan yang tadi RTD yang sensor aktif pasif kalian harus sudah paham tuh. Radiasi maupun daya radiasi termal dari infrared, inframerah dan radiasi optikal. Nanti ada yang radiasi itu ada bantuan untuk mengarahkan cahaya yang spektrum tadi spektral pakai prinsip optikal. Prinsipnya dia cuma dari radiasi yang dipancarkannya aja. Yang di setelah berapa itu juga keseimbangan juga. Nah ini kalau mau dibahas satu persatu ya, ini nanti ada pressure thermometer. Kalau ini beda lagi nih, ini dengan cairan lagi nih. Ekspansi suatu fluida tidak konstan sini ya. Ada cairannya. Ini pengaruh nanti ke penunjukan jauh perubahan suhu di sini ya. Permukaan cairan mengakibatkan perubahan tekanan dideteksi oleh alat ukur tekanan bisa bilos atau tabung Gordon ya. Tetapi koordinat suatu fluida tidak konstan di antara titik batas acuan tersebut. Maka temperatur mengubah terbatas pada sifat ekspansi konstan. Maksudnya gimana? Kalau kalian bicara bahan itu yang slide kemarin kan prinsipnya suatu bahan itu konstan nggak ini nilainya? Nanti kalian kan mengenal semikonduktor ya, karena nggak konstan ini ya. Jadi apalagi ini udah nggak dari fluida ke mekanikalnya tuh tadi material ini perubahan yang sifat spiral ini terhadap
Nah, udah banyak tuh efek mekanikalnya kan. Ini udah menghayati, oh ini efek mekanika. Kalau fluida ya, kalau kalian fluida, ada dipstick tahu kan? Tahu dipstick kan? Nah, orang instrumen itu orang meteorologi bisa saya bikin jadi dipstick digital gitu. Nah, ini jadi tunjuknya nih ada bimbingan saya dipstick digital. Tadi ini cuma skala manual ya. Efek dicelupkan berapa skala dia volumenya. Sudah 9, sebentar lagi ya, 9:02 ya. Nah, ini volume cairan setelah dipanaskan kan, tergantung jenis cairannya ya. Ini juga prinsip perhitungannya di rekayasa fisika ya. Perubahan volumenya. Kalau orang pabrik itu pintar ya ngedesain itu medium termometer gelasnya dia dengan luasan tertentu ya, tinggi cairan yang dia skala itu dia ada tinggi cairan, cara perhitungannya ini ada suatu pipa kapiler ketika dia pakai raksa, ketika dia pakai alkohol ya. Ini yang kemarin kan. Kalau sebenarnya saya suruh milih slide ini, enakan coret-coret ini. Sebenarnya sama yang saya coret-coret kemarin kan. Kalau termometer gelas itu dalam suatu fluida, suhu fluida ini suhu di dalam sensor boardnya, dia ada dari panas ke yang rendah, dari yang tinggi ke rendah, ada 105 ya kan konsepnya. Jadi pada saat T lebih besar daripada SC, maka bersama laju kalornya ada lambung, ini sudah saya sampaikan juga ya kan. Nanti dikumpulin tuh material tinggal pindahin jadi ada ini kan dikumpulin jadi satu ya, time constant. Nanti material itu larinya semua ke time constant yang berbeda-beda. Jadi kalau makanya saya bilang statik dinamik itu ada dipengaruhi oleh waktu itu sebenarnya banyaknya di material M0A, jadi time constantnya 1. Nah ini penting ya waktunya. Kapan membaca open itu stabil, dan nunggu waktu time constantnya open A beda dengan open B, mereknya apa? Itu penting ya. Sehingga suatu sistem alat ukur kalau di metode pengukuran ya ada fungsi Laplace ya yang ke arah frekuensi. Tapi nanti sistem ukur ini dirubah lagi ke waktu, di inverse. Ya, itu metode pengukuran. Panjang lagi, fokus di Bagianto, buka lagi teorinya Bagianto. Konsep udah tinggi ya. Ini saya tunjukin bisa keluar semua. Nah, masuk ke efek listrik. Di efek listrik itu yang harus kita lihat ada 3. Apa aja nih? Efek Seebeck. Apa tuh efek Seebeck? Kayaknya lewat nih, gak apa-apa lewat. Fluidanya nanti bisa kita lanjut, jadi gitu lah sistem saya. Jadi kayaknya besok tuh memang idealnya tuh fluida sama level fluida. Besok tuh 2 tuh. Berarti ini nanti setengahnya aja. Ya. Tadi efek apa tuh? Efek Seebeck. Efek. Ada yang udah baca belum nih? Ini bacaan sebenarnya. Bedanya. Efek Thomson, efek Joule, efek Thomson. Yang mengganggu sebenarnya ini ya. Aslinya tuh yang efek Seebeck ini yang thermocouple ya. Jadi ada perubahan panas, 2 bahan logam yang berbeda
dijelasan sehingga ada perubahan suhu menghasilkan. Nah yang lainnya pengganggu nih, ada yang arah muatan semua. Di perubahan ini sebenarnya kalau ada panas, ya, itu molekul-molekul dalam suatu bahan. Nah, buka lagi yang slide pertama tuh, prinsip-prinsip fisika kan? Itu di dalamnya ada muatan semua. Di perubahan ini sebenarnya gradien temperatur ini kan ada yang arahnya ke dalam dan keluar, jadi pengaruh lah pasti kebesaran listriknya kan. Nah itu konsepnya gitu aja. Jika temperatur dua junction berbeda, maka akan timbul arus listrik yang tergantung pada temperatur kedua junction. Ada perubahan panas, PLT bila pada kawat ini lebih ke kebalikannya efek Seebeck ya. Jadi ada pompa kalor, pendinginan, lebih ke pendinginan. Bila pada kawat mengalir arus listrik, maka berubah sesuai dengan arah aliran. Tapi karena arah tadi satu lebih tinggi dari sumber medium dan lainnya lebih rendah. Ya ibaratnya memompa yang tadinya dia panas bisa jadi dingin. Refrigerator pakai prinsip efek Peltier ya. Efek Thomson jika arus listrik mengalir pada kawat tersebut dengan gradien temperatur sepanjang kawat ya. Ada gradien temperatur yang mengganggu tadi. Ketika di kumpulan muatan ini ya dengan delta tegangan sama X-nya yang berubah. Arahnya aja beda antara Thomson dengan Joule ya. Jika suatu kawat dialiri arus listrik maka diseret arus yang sebanding dengan arus keluarga. Ada rumus persamaannya nih yang lebih mudah. Nah ini contohnya bisa keluar nih. Tentukan Seebeck voltage ya, untuk suatu material dengan koefisien bahannya dia diketahui koefisien Seebecknya, perbedaan temperaturnya. Berapa sih efek Seebeck voltage-nya? Ganti bahannya lagi, beda lagi koefisien Seebeck. Ya gitu kalau orang analisa, neliti, merekayasa ganti bahan. Jadi ada dua bahan yang berbeda setiap tampilannya, muatannya kiri kanan electron flow. Ini kenapa saya milih temperatur juga saya bilang favorit, saya pakai temperatur perlu. Karena instrumen itu sebenarnya yang semikonduktor transistor itu semua dari thermal. Orang buat transistor itu kan menggunakan bahan semikonduktor dengan tipe N dan tipe P. Tapi ini bedanya dia menjelaskan prinsip efek Seebeck, bukan bagaimana membuat transistor ya. Nah instrumen itu awal mulanya kalau mau belajar ya memang dari thermal. PLT kebalikannya muatannya. Saya cepat aja deh supaya dapat fluida. Efek Thomson ya, setiap material baru membawa muatan dengan perbedaan pada kedua itu akan dapat menyerap dan memancarkan karena pada jenis material. Sebenarnya mengganggu yang tadi gejala yang efek Seebeck. Dari keempat, nah ini kesimpulan. Dari keempat efek yang terdapat pada termokokal ya, maka hanya efek Seebeck yang mendukung tema sebagai sensor temperatur. Untuk mengukur panas, yang lebih mendaki metodenya adalah efek Seebeck. Yang lainnya merupakan gangguan. Bisa distabilkan, bisa arah. Itu dengan tadi pengkondisian sinyal ya. Yang gangguan-gangguan dari perbedaan temperatur dari suatu bahan yang prinsip konduksinya terganggu bisa dengan pengkondisian sinyal ya, ada rangkaian. Nah ini udah ada di tabel ya, dengan material yang berbeda-beda ya, kemampuan tesnya. Kali ini udah lebih ke aplikatif kalian kalau menggunakan termokokal langsung nih sekarang penggunaan di laboratorium. Data ini untuk apa? Kalau kalian mau membandingkan yang suhunya alat tuh banyak ya yang kalau di pelayanan itu di laboratorium pelayanan itu dia pakai termokokal yang mana? Padahal dia kapasitas alat ukurnya, nah jadi dia cek tes. Oh kita pakai yang termokokal aja lah, cukup. Kemudian efek radiasi
Pirometer bekerja berdasarkan radiasi yang dipancarkan sumber kalor yang diukur ya. Ada sumber kalor pastinya kan. Ada alat ukur gempa itu metode non kontak. Benda memancarkan kalor, prinsipnya nih. Benda memancarkan kalor dan cahaya sekelilingnya, makin tinggi temperatur maka makin besar. Nah, itu hubungannya di situ ya. Kalau ada tembak, infrared, atau dengan bantuan optik, hubungannya apa? Semakin besar intensitas kalor dan cahaya, itu makin tinggi temperatur. Nah, itu prinsip transduksinya gitu tuh. Jadi kita bisa membaca berapa derajat sih dia jika ditembakkan ke orangnya. Terus kalau dia kelemahannya nggak akurat, bagusnya dibuat apa? Di pabrik kok banyak pakai ini. Dulu pakai kontak, mesinnya di kontak itu kan pecah. Kalau ini kalau mesin-mesin di industri itu anu tinggi, cukup ketembakan aja. Oh ini suhunya sekian. Tapi ya udah pasti akurat. Kalau sekarang kalau dengan desain konsep rekayasa yang baik dan benar, bisa lebih akurat menggunakan radiasi. Tadi kan efek Joule ya. Dia makin tinggi kalor dari cahaya, temperatur hubungannya dengan temperatur ya. Tinggal dikasih soal di satu gitu. Temperatur yang terbaca ketika kalor dan dengan emisivitas objek sifat objek tersebut udah dapat satu soal. Kalau saya mau kasih soalnya, sebenarnya jarang perhitungan benar, konsepnya salah bisa juga. Yang penting konsep benar. Nah ini ada tata cara bagaimana merekayasa optik tadi, susunan lensa ya, berdasarkan tipe lensa, berdasarkan mirrornya. Kita dengan memantulkan, pokoknya dia masuk ke nanti cahaya dan kalornya itu jangan sampai yang spektral tadi nggak kebaca. Prinsip transduksi ini harus dua tipe ini keluar juga nih. Dua tipe macam pirometer. Ada yang merekayasa dengan lensa cahayanya supaya terukur, enggak. Makanya kalau di tugas akhir ya banyak yang menggunakan infrared tuh, bikin wadahnya itu noise dari cahaya luar tuh nggak terjaga, sehingga pengukuran yang terbaca juga meleset. Terus saya sering konsepnya udah salah, saya coba tunjukin konsepnya, hitungannya benar bagus. Mana lihat itu alatnya saya lihat. Ini kira-kira ada noise nggak dari sini? Iya Pak ya. Kamu foto kameranya tadi citra digitalnya dari mana? Tuh kalau udah konstruksi kan, tuh kok di sini kalian nggak hasilnya ngarang ya? Saya bilang, kok bagus. Ini noise-nya banyak loh saya bilang. Kalau yang paham banget sih itu terbaik tuh yang mahasiswa terbaik Gita, siapa Gita ini? Nah Gita tuh. Nah ini bagus nih dia buat. Jadi udah paham yang saya sampaikan. Konstruksinya benar. Hubungan harus ngerti juga hubungan perhitungan rumusnya. Dia bisa menjabarkan. Lengkap lah pokoknya lawan kita teh perhitungan yang ngerti, konsepnya mengerti, bisa dipakai di mana-mana. Saya bukannya membanding-bandingkan biar kalian tuh kalau sesama yang angkatan nggak saya bandingkan, kasihan tuh kalian. Kalau yang itu kan jadi semangat. Kakak kelas tadi tidak sampai seperti itu. Nah itu deh ya. Di slide saya apa yang belum ya? Sebenarnya ada tadi satu lagi yang cara kalibrasinya kan. Itu sebenarnya di SUML standar ukuran metro ilegal atau standar pelabuhan kalibrasi dijelaskan nanti. Jadinya kalau itu saya jelaskan lagi kalau ada waktu ya. Jadi di prinsip transduksi metode itu dipakai, dikalibrasi dipakai lagi. Pembandingnya apa? Pembandingnya dengan metode apa? Nah, ntar pengaruhnya di apa gitu? Kalau udah tahu konsepnya gitu, budget sumber ketidakpastiannya kan beda. Gue jadi mati. Tadi itu apa? Belum masuk. Oh enggak, buat. Nah, saya masuk ke konsep
apa yang penting sekarang bahasnya adalah fluid sensor ya. Yang penting adalah pelaksanaan pengukuran dan cara pengukuran. Jadi harus mengenal tipe aliran ya, tipe aliran. Tadi udah kenal ada laminar, ada turbulen. Pelaksanaan pengukurannya ya, berarti dia prinsipnya adalah yang utama disturban ya, gangguan, disturban. Semua prinsip pengukuran itu gangguan. Tadi di thermal ya, di thermal itu harus ada gangguan panas yang fluida dengan yang lebih rendah. Di sini suhunya ya. Kalau dia di suhu ruangan 25 derajat sehingga terjadi di jalan fisis ya gangguan tadi. Gimana gangguan tadi yang diterima dan diserahkan itu harus sama dengan 0 ya, yang terbaca di sini. Dan energi kan tadi energi bicaranya kan, Q1, Q2 dari kita simpan itu 0, itu juga sama. Ketika aliran ada gangguan, gas penghalang, beda tekanannya ya. Nah itu untuk beda tekanan nanti ada pembahasan lagi arahnya kemana. Beda tekanan itu nanti yang perlu dipelajari ada persamaan tentang sama kontinuitas ya. Nah, kontinuitas. Nah kita belum sampai sana, kita yang brainstormingnya dulu. Ternyata aliran itu ada rejim-rejimnya juga ya. Nah, rejim aliran itu harus kalian kenal ya. Tadi laminar, turbulen, kemudian nanti ada rejim. Jadi untuk tahu prinsip traduksinya sampai terbaca nilai satu aliran fluida, kalian mengenal alirannya dulu, tipe-tipe aliran, konsep-konsep kontinuitas, kemudian ya rejim. Kita bicara rejim itu nah ini yang mengenal flow rejim ya. Tadi laminar turbulen sudah ya, ada yang disebut disperse bubble flow. Dan kemudian ada apa aja sih tipe-tipe flow rejim? Tadi saya kan tiara itu. Ada disperse. Tadi laminar turbulen juga biar kanan tuh. Disperse bubble flow, elongate bubble flow, stratified flow, slope flow, sama annular flow. Ini apa nih? Kalau bicara rejim berarti fasa ya. Ada fasa liquid, gas, oil, water. Enggak banyak antara perbedaan dari gambar udah terlihat jelas. Jadi aliran itu kalau berdasarkan fasa dengan yang berbeda itu pengaruh di kalau kalian pompa itu ya, yang keluar dari pompa kalau dia bergelembung-gelembung, keluar dari pompa di sini ada flow meter gitu. Dengan rejim yang bawahnya juga, nah, itu dengan tipe-tipe ada gelembung-gelembung yang berbeda tadi, itu akan mempengaruhi yang kita baca. Nah, kita dalamin dulu tuh aliran tuh gitu. Kita mau buat satu alat ukur tipe-tipe aliran juga harus tahu. Tapi kalau kalian kerja di pengukuran minyak, ada tekniknya tuh, penyimpanan supaya keluarnya murni fuel itu kan minyak kan. Padahal di sini udah ada debu. Berarti di sini gimana caranya masuk ke sini? Ntar ya atas tuh air biasa, nah, keluar fuel benar-benar murni fuel gitu kan. Ada tekniknya lagi tuh.
ketinggiannya berapa, kalian naruh alat ukurnya di mana. Nah kan kita gitu tuh sampai ke situ nanti kita. Ini buat awal itu buat sebagai pendahuluan ya. Tadi orang rekayasa itu memikirkan semuanya, segala sisi dipikirkan gitu. Ketinggiannya, kemudian dia bercampur nggak dengan air apa dengan gas, liquid, namanya reservoir ya, banyak istilah-istilah di pabrik. Udah kalian udah kenal tipe laminar turbulen, rejim kenal ya kan. Kemudian prinsip aliran fluida di rekayasa fisika. Itu fluida mengalir karena apa? Adanya perbedaan energi. Nanti keseimbangan kan? Persamaan energi aliran persatuan volume untuk fluida yang tak termanfaatkan. Biasanya kalau kan saya dulu semester tahun kemarin ngajar sama Pak Tito. Dari awal tuh saya udah mengatur klasif sifat statik dinamik, baru masuk fungsi aplikasi di setelah UTS. Ternyata saya salah informasi. Instrumentasi industri yang saya full. Setahun saya ngajar, kalau yang sensor setelah di awal baru Pak Sutanto. Pak Sutanto tuh torsi meter, kan kita masuk ya. Torsi gaya ya kan. Saya udah thermal, prinsip-prinsipnya udah, fluida, level, torsi. Nah, kalian jadi mengenal fasa, ada fasa tunggal ya, ada fasa jamak. Tadi yang ada stratified, angular, dia ada regime flow, profil aliran, ya. Ada laminar, ada turbulen. Kenal dulu nih, dihayati dulu jenis alirannya kan. Kita mau buat satu alat ukur, mau merekayasa alat ukur. Nanti ada yang pakai elektromagnetik, diganggu tuh aliran tadi itu, diganggu dengan beda tekanan penghalang, dengan pancaran elektromagnetik, dengan sound juga ya. Itu nanti ada teknik-teknik merekayasa sehingga perubahan-perubahan tadi itu kita bisa mengukur nih, dengan perbedaan tekanan, perbedaan berat jenis, perbedaan suhu. Konsepnya didalamin dulu, dihayati dulu ya. Nah ini rekayasa fisikanya juga harus tahu apa yang dinamakan volumetric flow, mass flow, ya. Tekanan. Kalau udah aliran itu udah hampir semua besaran tuh ada ya. Density ya, nanti dari perbedaan densitas tadi kan. Ini konsep-konsep di rekayasa fisika. Siapa yang ajar rekayasa fisika? Buka-buka lagi. Kali aja saya ngasih soal yang ada perhitungan rumusnya ya. Sensor aliran fluida menggunakan, nah ini jenis-jenisnya nih, apa? Metode konstruksinya beda-beda. Ada yang penghalang, ada face plate, itu pada tabung, pitot, ada nozzle ya. Ini yang ada di lapangan baru. Kalian ada yang menemukan lagi nih baru nih, konsep baru dengan perbedaan jenis kelamin aliran. Ini saya menggugah ya. Orang dapat Nobel itu yang udah ada ini metode kalian menemukan satu teknik pengukuran lagi. Nah itu ada kemarin tuh. Kita mengukur apa ya? Di konsep itu nggak ada ya. Citra digital dengan larutan apa ya? Itu yang kita baca di TA-nya kita tuh. Di metode yang ada pengukuran itu belum pernah dilakukan gitu. Kalau kalian gak usah sampai jauh-jauh. Sekarang gini aja, tahu kelebihan ini, arahnya gitu tujuannya. Penggunaan nanti kalau kalian ditempatkan di pabrik A, B, C, D,
yang kompatibel dengan apa, bagusnya pakai metode yang mana nih kita. Atau tugas saya simpelnya ini, dana terbatas 1 juta, metode yang murah dengan budget sekian sama biaya microcontroller dan sebagainya, ya pilih yang mana, minimal itu dulu. Nah, kemudian apa lagi yang perlu diketahui? Tipe aliran, regime flow, prinsip-prinsip pengukuran aliran fluida, ya, persamaan koordinat dan persamaan Bernoulli. Apakah fluida itu incompressible? Nah, kita baca lagi ya teorinya. Ini yang penting-penting kalau yang mengenal dia kalau nggak beraturan, arahnya ke kecepatan aliran nanti. Oke, jadi sekarang kalau saya kan ngambil nilai dari tugas, walaupun nggak hadir juga kan, sebenarnya ngebantu yang nggak hadir juga dari tugas itu. Nah, tugasnya adalah sekarang ini berapa menit nih? Sampai Jerman yang sebenarnya 15 menit ya. Perbedaan persamaan kontinuitas sama Bernoulli. Kasih contoh. Bentuk dikumpulkan di email saya. Perbedaan prinsip pengukuran aliran fluida menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Oke, 15 menit dari sekarang ya. Sampai saya lihat kalian kerjain maksudnya. Nanti kan ngobrolnya dari email. Sekarang dapatnya seberapa? Saya kan bisa lihat ini sebagai kamu. Itu ya, nanti dipoto kan. 15 menit. Berapa orang totalnya jadi yang masuk? Yang kalau misalkan ketua angkatan nggak ada wakilnya. Ada laptop kan? Kamu dispensasi, kalau kerjanya nanti aja. Buka absensi ini teman-teman belum di absen. Si anak nantinya juga. Oh di sini, boleh di sini. Di sini boleh. Ya, di situ selesai.